Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai jaringan dasar dan jaringan penguat. Yang pertama, kita akan membahas jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Istilah parenkim menunjuk pada suatu jaringan yang khususnya relatif kecil dan mempunyai fungsi fisiologi yang sangat beragam dalam tumbuhan. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar yang berhubungan dengan unsur pembuluh prokambium atau kambium. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang disebut jaringan primitif secara filogenetik dan ontogenik. Secara filogenetik, parenkim tubuh primer dianggap jaringan primitif karena pada tumbuhan multisel tingkat rendah hanya terdiri atas jaringan parenkim saja. Jaringan parenkim mempunyai ciri-ciri yaitu ia terdiri dari atas sel hidup dengan berbagai bentuk dan fungsi fisiologi yang berbeda, berdinding tipis, serta jika mengalami penebalan biasanya itu terdiri dari selulosa yang masih lentur. Dinding selnya jarang sekali mengandung lignin, kecuali organ yang telah tua. Bersifat meristematik, yaitu sel-selnya masih mampu membelah bahkan pada sel dewasa. Pada umumnya di dalam protoplasma terdapat plastida baik leukoplas, kloroplas, maupun kromoplas. Bentuk sel parenkim bersisi banyak atau polihedral. Terdapat ruang antara sel atau intercellular spaces di antara sel-sel parenkim yang berperan dalam pertukaran atau peredaran gas-gas. Sel parenkim memiliki banyak vakuola. Jaringan parenkim terletak hampir di seluruh tubuh tumbuhan, seperti di jari-jari emulur, lalu hampir semua korteks, akar dan batang, perisikel, xilem, phloem, mesofil daun, daging buah, dan juga pada endosperma, yaitu jaringan sel yang menyimpan cadangan makanan. Itu adalah contoh-contoh jaringan parenkim pada tubuh tumbuhan. Gambar pertama yaitu parenkim pada batang. Gambar kedua parenkim pada empulur singkong. Gambar 3 sel parenkim pada endosperma biji salak. Gambar keempat yaitu parenkim mesofil daun. Yang kelima yaitu xilem parenkim. Jenis-jenis jaringan parenkim dibedakan berdasarkan bentuknya dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, parenkim dibagi menjadi 5, yaitu 1. Jaringan pagar atau palisade merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-selnya memanjang yang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya. Parenkim pagar terdapat pada palisade tumbuhan Dicotyledonea pada umumnya. Yang kedua, parenkim bunga karang atau spons merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Pada bunga karang terdapat klorofil dalam jumlah kecil atau tidak seperti palisade. Bunga karang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Terdapat pada mesofil tumbuhan Dicotyledonea dan spons parenkim Dicotyledonea. Yang ketiga yaitu parenkim bintang atau actinenkim. Dinamakan parenkim bintang karena sesuai bentuknya yang menyerupai bintang dan bersegi 5 menjuntai atau lebih. Sel parenkim ini mempunyai lengan-lengan banyak dan besar-besar. Fungsinya untuk menyimpan udara. Oleh karena itu, menurut fungsinya disebut sebagai parenkim aerenkim. Misalnya pada Kana sp dan juga Juncus. Yang keempat yaitu parenkim lipatan. Bentuk parenkim ini berlipat ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas yang dapat melakukan fotosintesis menurut fungsi termasuk parenkim asimilasi. Terdapat pada Pinus merkusii pada daunnya, Oryza sativa, dan juga Bambusa sp. Yang kelima yaitu parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut
Sel-sel penyusunnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Xilem memiliki fungsi untuk mengangkut air dan garam maupun mineral pada tubuh tumbuhan, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi pada tumbuhan lalu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam jenis jaringan parenkim, yaitu yang pertama, klorenkim atau parenkim asimilasi. Klorenkim adalah sel parenkim yang berisi kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis. Sel ini biasanya mempunyai sebuah atau beberapa vakuola, misalnya parenkim palisade pada daun karet atau Ficus elastica. Yang kedua yaitu parenkim penimbun adalah sel parenkim yang biasanya berisi leukoplas atau cadangan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sel parenkim ini dapat menyimpan bahan cadangan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, dalam bentuk partikel padat, atau cairan di dalam sitoplasma. Sel-sel parenkim penimbun tersusun rapat, tanpa ruang antar sel. Parenkim penimbun biasanya terdapat pada empulur batang akar, umbi, rimpang, buah, endosperm, biji. Misalnya parenkim penimbun pada pisang atau Musa paradisiaca. Yang ketiga yaitu parenkim air. Umumnya terdapat pada tumbuh-tumbuhan hidup di daerah kering. Tumbuhan epifit seperti Orchidaceae dan tumbuhan sukulen. Umumnya sel berukuran besar berdinding tipis, lapisan sitoplasmanya tipis, mengandung hanya sedikit kloroplas atau bahkan tidak ada sama sekali. Sel penyimpan ini mempunyai vakuola besar yang berisi cairan berlendir. Senyawa lendir ini tampaknya dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan air dan juga terdapat pada sitoplasma maupun dinding sel, misalnya pada daun aloe sp. Fungsi-fungsi jaringan parenkim yaitu sebagai jaringan penyimpan makanan cadangan, sebagai tempat melakukan proses fotosintesis, dapat melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem, mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel, dapat sebagai jaringan penyimpanan air karena vakuola sel yang besar pada xerophyta atau sukulen sel besar. Selanjutnya, peristiwa terbentuknya antar ruang sel parenkim. Zigogen, apabila sel-sel saling mendiri sehingga terbentuk ruangan di antara sel-selnya. Lysigen, apabila terjadinya karena terdapat dinding sel atau beserta isinya yang mengalami pelarutan. Rexigen, apabila terjadinya disebabkan karena adanya robekan atau kerusakan pada dinding selnya. Hal ini karena adanya pertumbuhan di sekitarnya. Schizolysigen, apabila terjadinya mula-mula sel-selnya saling menjauhkan diri, dan kemudian ada sel-sel yang mengalami pelarutan. Di dalam ruang antar sel terdapat udara yang berfungsi untuk pertukaran gas yang diperlukan oleh protoplas. Selanjutnya adalah pemaparan dari teman saya Adisti Revi Herlina. Silakan Adisti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong pada tumbuhan yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan tersebut berfungsi untuk memberi kekuatan dan melindungi secara mekanik jaringan-jaringan di sekitarnya. Yang pertama ada jaringan kolenkim. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, letak, dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Itu ada jenis-jenis, fungsi, dan juga proses. Yang pertama ada pengertian dari jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan hidup sebagai penyokong dalam organel muda, di mana masih aktif mengadakan pertumbuhan serta pengembangan. Kolenkim terdiri atas sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Secara ontogeni, perkembangan kolenkim ini mirip proklambium dan tampak pada tahap yang sangat awal dari diferensiasi meristem atau dari sel isodiametris meristem dasar. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang pertama ada berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk sel kolenkim itu beragam. Ada yang berbentuk prisma pendek, mirip sel parenkim, atau panjang seperti serabut dengan ujung yang meruncing. Selanjutnya tidak memiliki dinding sel sekunder tetapi memiliki dinding sel primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim.
Nomor 4, dinding selnya tidak mengandung lignin tetapi mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang bersifat hidrofil sehingga banyak mengandung air. Kemudian isi sel dapat mengandung kloroplast. Makin sederhana diferensiasinya, semakin banyak kloroplasnya, sehingga menyerupai parenkim. Juga dapat mengandung tanin. Pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Selanjutnya, bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Lalu, pada antar selnya rapat yang sehingga ruang kosong yang tersedia sangat kecil. Selnya mengandung protoplasma, kemudian memiliki vakuola yang berukuran besar dan menonjol karena berisi sekretori. Kemudian di sekitar vakuola terdapat sitoplasma granular dan pada bagian tengah vakuola terdapat inti sel atau nukleus. Selanjutnya bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel atau tidak kembali ke bentuk semula dengan adanya pertumbuhan organ. Kolenkim dewasa kurang plastis, lebih kuat tetapi lebih mudah rusak daripada kolenkim muda. Kekuatan meregang sel kolenkim dibandingkan dengan serabut. Pada bagian tumbuhan yang tua, kolenkim menjadi keras atau dapat berubah menjadi sklerenkim dengan membentuk dinding sekunder yang berlignin. Selanjutnya ada letak jaringan kolenkim. Letak jaringan kolenkim ini terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Kolenkim berkembang terutama jika mendapat sinar. Kolenkim tidak terdapat dalam batang dan daun monokotil yang sklerenkimnya berkembang pada umur awal. Kolenkim biasanya dibentuk tepat di bawah epidermis, tetapi dalam hal khusus terdapat 1 atau 2 lapisan parenkim di antara epidermis dan kolenkim. Apabila kolenkim berada tepat di bawah epidermis, seringkali dinding epidermis juga menebal dengan cara yang sama dengan dinding sel kolenkim. Pada batang, kolenkim terdapat sebagai suatu silinder atau berbentuk pita memanjang atau membujur. Pada daun, kolenkim terdapat pada satu atau kedua sisi tulang daun dan sepanjang tepi daun. Terima kasih Adisti. Berikutnya adalah jenis-jenis jaringan kolenkim. Menurut tipe penebalan dindingnya, kolenkim dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. A. Kolenkim sudut, angular kolenkim. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada sudut-sudut sel pada penampang melintangnya. Penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih seperti yang terdapat pada tangkai Rumex, Vitis, Begonia, Coleus, Cucurbita, Morus, Beta, dan pada batang Solanum tuberosum dan Atropa belladonna. B. Kolenkim lamella atau lamellar kolenkim. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding tangensial sel. Kolenkim lamella terdapat pada korteks batang Sambucus nigra, rhamnus, dan tangkai Cochlearia armoracea. C. Kolenkim lacuna atau lacunar kolenkim. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Kolenkim lacuna terdapat pada tangkai beberapa spesies komposite, misalnya Salvia, Malva, Atea, dan Asclepias. D. Kolenkim cincin atau anular kolenkim. Istilah kolenkim cincin diberikan oleh Duchesne pada tahun 1955 untuk tipe kolenkim yang lumen selnya pada penampang melenia tampak melingkar. Muller pada tahun 1890 menyebutnya Knorpel colensima. Pengamatan terhadap kolenkim cincin dewasa tanpa adanya penebalan dinding sel secara terus-menerus sehingga lumen sel akan kehilangan bentuk sudutnya. Jaringan kolenkim berfungsi untuk 1. Memperkuat, menunjang, maupun menyokong organ muda di mana sedang tumbuh ataupun pada herba agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ dengan tanpa kehilangan kekuatan. Yang ketiga, memiliki sebuah kemampuan di dalam peningkatan permukaan serta ketebalan dindingnya. Yang keempat, kolenkim bisa menjadi pengganti sklerenkim jika tumbuhan tempat kolenkim berada tidak mengalami atau berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Sklerifikasi adalah penebalan dinding lignin.
Pada sebagian besar tumbuhan dikotil, misalnya tangkai batang Medicago sativa, Eryngium maritimum, Viscum album, dan Salvia officinalis, kolenkim berubah menjadi sklerenkim. Klarifikasi ini terjadi melalui pembentukan lamela secara sentripetal dan sentrifugal. Selama pertumbuhan lamela dibentuk lapisan yang kaya selulosa, yang kemudian banyak mengandung lignin. Lamela yang mengandung lignin tampak dengan arah sentrifugal mengelilingi lapisan pertama. Sebagai hasil perkembangan sentrifugal, lamela berlignin yang mengandung senyawa pektoselulosa pada dinding kolenkim tidak tampak. Seringkali sebagian senyawa ada yang masih tertinggal setelah dinding mengalami sklerifikasi. Lamela tambahan berkembang ke arah sentripetal dan lumen sedikit demi sedikit mengecil. Terpusatnya lignin terjadi terutama pada lapisan dinding terluar. Biasanya disimpulkan bahwa kolenkim adalah jaringan penunjang yang muda. Apabila kolenkim terdapat pada organ yang berkanjang atau peristen, untuk periode yang lama kolenkim akan mengalami sklerifikasi. Berikut merupakan contoh kolenkim yang telah mengalami sklerifikasi di tangkai daun Eryngium campestre. Pada gambar A, bagian getar dengan pewarnaan 3 kali lipat dengan merah akridin, kriosidin, dan biru astra yang menunjukkan anatomi kasar. Pada gambar B, rincian dari gambar A menunjukkan subepidermal, kolensima, sklerifikasi, dan sklerenkima. Pada gambar C, bagian vibratum tanpa noda. Pada gambar D, bagian getar diwarnai dengan chloroglucinol atau HCl untuk menunjukkan lignin yang berwarna merah. Hanya lapisan dari dalam dinding sel kolensima yang mengalami lignifikasi. Perhatikan sifat berkilau dari dinding sel kolensima non-lignifikasi di bawah epidermis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan penguat yang kedua, yaitu jaringan sklerenkim. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, letak, jenis-jenis, dan juga fungsi dari jaringan sklerenkim. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat atau penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang mengalami penebalan sekunder pada bagian dinding selnya. Adanya dinding sekunder ini merupakan ciri khas bagi jaringan yang memiliki fungsi memperkuat tubuh tumbuhan dengan penebalan sekunder terjadi di seluruh dinding selnya. Yang membedakan antara sklerenkim dan kolenkim yaitu pada sel-sel penyusun sklerenkim merupakan sel mati dan tidak melakukan aktivitas metabolisme. Selain itu, sklerenkim menyokong pada bagian tubuh tumbuhan yang sudah dewasa. Yang kedua, ada ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Yang pertama, tersusun dari sel mati. Yang kedua, mempunyai dinding sekunder yang rata. Yang ketiga, bersifat elastis. Yang keempat, dinding sel mengandung lignin dan selulosa. Yang kelima, memiliki sedikit protoplas yang akan menghilang ketika dia dewasa. Kemudian selanjutnya ada letak dari jaringan sklerenkim. Jaringan ini terletak pada bagian korteks dan juga perisikel, dan juga ada yang berada di antara xilem dan flum. Jaringan ini bisa ditemui pada buah dan biji yang berupa sklereida. Sel jaringan membentuk bagian tumbuhan yang keras dari tumbuhan seperti misalnya kulit biji dan mesofil daun. Sel hanya dapat didapati pada organ tumbuhan yang sudah tidak dapat mengalami pertumbuhan kembali. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan sklerenkim. Sel sklerenkim ini beragam dalam hal bentuk, struktur, asal-usul, dan perkembangannya. Banyak bentuk peralihan terdapat di antara sel sehingga sukar untuk mengelompokkan tipe sklerenkim. Sklerenkim sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu serabut dan juga sklereida atau sel batu. Untuk serabut atau serat dibagi menjadi dua, yaitu ada xilem dan juga ekstraxilem. Untuk xilem juga dibagi menjadi tiga, ada serat tracheid, ada serat lipiform, ada serat gelatin. Untuk serat ekstraxilem juga dibagi menjadi tiga, ada serat flum, serat kortikal, dan juga serat perivaskular. Untuk sklereida sendiri juga dibagi menjadi 5, yaitu ada brachysklereid, ada makrosklereid, ada osteosklereid, ada asterosklereid, dan ada trichoskleroid.
Jenis jaringan sklerenkim yang pertama yaitu ada serabut atau fibers dengan ciri yang pertama selnya banyak yang memanjang dengan ujung yang runcing, biasanya lebih panjang daripada sklereida. Yang kedua, lumennya sangat sempit. Yang ketiga, dinding sel sekunder yang tebal dan juga keras. Yang keempat, membentuk unsur xilem dan flum seperti serat serum dan juga serat flum. Serabut terdapat pada bagian yang berbeda dari tubuh tumbuhan yang mungkin terdapat sebagai ideoblas, tetapi lebih sering berbentuk pita atau silinder kosong yang tidak terputus. Menurut tempatnya dalam tubuh tumbuhan, serabut dikelompokkan menjadi dua tipe dasar, yaitu serabut xilem dan juga serabut ekstraxilem. Jenis serabut yang pertama yaitu ada serabut xilem. Ini terletak di dalam xilem. Serat ini adalah komponen utama kayu sebab pada dinding seratnya mengandung lignin. Serabut xilem berkembang dari jaringan meristem yang sama seperti pada unsur xilem yang lainnya. Serabut ini memiliki bentuk yang sangat beragam sehingga dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada serat trakeit, merupakan bentuk peralihan antara trakeit dan juga serabut libriform. Serabut ini lebih panjang dari sklerait tetapi lebih pendek dari serat xilem sejati yang lainnya. Serabut trakeit mempunyai celah noktah yang panjangnya melebihi diameter ruang noktah dan celah noktah bagian dalam berasal dari pasangan noktah yang tegak lurus satu sama lainnya. Yang kedua ada serat libriform. Serat ini mirip serabut flum dan biasanya lebih panjang daripada serat trakeit. Serabut ini mempunyai ketebalan dinding yang sangat ekstrim dan juga noktah biasa. Serabut ini memiliki banyak celah seperti lubang pada dinding sel sekundernya dan memiliki lumen yang sangat sempit. Tipe yang terakhir merupakan serabut gelatin, merupakan lapisan paling dalam dinding sekunder, banyak berisi alfa selulosa dan sedikit lignin. Lapisan ini disebut lapisan G, menyerap banyak air dan dapat membengkak sehingga mengisi seluruh lumen serabut. Dalam keadaan kering, lapisan ini mengerus secara tak berbalik. Lapisan G relatif berpori dan kurang padat dibanding lapisan di luarnya. Serabut bergelatin khas untuk kayu keras. Karena adanya selulosa, dinding sel sekunder pada serabut ini biasanya tampak bersinar dan tampak seperti gelatin. Jenis serabut yang kedua yaitu serabut ekstraxilem yang artinya berada di luar xilem atau berada di hampir semua bagian tumbuhan kecuali pada xilem. Serabut ekstraxilem yang terdapat pada korteks sangat dekat hubungannya dengan unsur flum. Pada monokotil, serabut membentuk selubung mengelilingi berkas pengangkut. Sebagian serabut berkembang dari prokambium dan ada yang dari jaringan dasar. Serabut ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu serabut flum, terdapat pada bagian batang. Serabut ini pada mulanya merupakan flum primer, masak sebagai serabut setelah tidak berfungsi dalam pengangkutan. Serabut ini ada yang terdapat pada tepi flum atau disebut serabut flum primer dan juga di dalam flum sekunder atau serabut flum sekunder. Tipe yang kedua yaitu serat kortikal. Serat kortikal terjadi di korteks tumbuhan. Mereka terjadi baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, berfungsi untuk memberi dukungan mekanis pada bagian tanaman yang muda. Tipe yang ketiga yaitu ada serat perivaskular. Serat perivaskular terdapat pada perisikel tumbuhan. Mereka membentuk tutup berkas pembuluh darah dikotil dan selubung berkas monokotil. Selain berfungsi sebagai jaringan penguat pada tumbuhan, ternyata serabut ini memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan manusia. Serabut komersial dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada serabut keras. Serabut ini berisi lignin tinggi dan bertekstur kaku. Biasanya terdapat pada monokotil seperti pada Musa textilis, Sansevieria agave, Phormium tenax, Ananas communis, dan Agave sisalanan. Serabut keras dari monokotil bersama dengan silam merupakan bahan mentah dalam pembuatan kertas, yaitu Zeamys, Saccharum officinarum, dan Stipa tenacissima. Selanjutnya, untuk serabut lunak ada yang berisi lignin, tetapi ada juga yang tidak, bersifat fleksibel dan juga elastis. Serabut lunak biasanya didapati pada dikotil, misalnya pada Linum usitatissimum, Cannabis sativa, Bohmeria nivea, dan Corchorus capsularis atau jute. Berdasarkan penggunaannya, serabut dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada serabut tekstil, biasanya digunakan dalam produksi pabrik. Biasanya yang digunakan yaitu serabut kapas dan sejumlah kecil flaks, rami, dan juga hem.
Untuk produk yang kasar, biasanya digunakan jute, rami, flax, hemp, dan beberapa serabut lain untuk mengurangi peregangannya. Kemudian ada serabut cordage, biasanya digunakan untuk tali. Pabrik pemintalan biasanya menggunakan jute, kapas, dan juga hemp. Selanjutnya ada serabut sikat, biasanya digunakan untuk produksi sikat dan juga produksi sapu. Sikat dan sapu kebanyakan dibuat dari serabut agave, serabut dari batang dan daun palmae, dan karangan bunga dari sorghum vulgare. Selanjutnya ada serabut pengisi yang biasanya digunakan untuk perkakas rumah, misalnya pada matras, wall plate, plastik, dan sebagainya. Biasanya yang digunakan untuk serabut pengisi itu ada kapuk, kapas, jute, dan serabut lainnya. Secara komersial, serabut diperingkat menurut ketahanannya, kemampuan peregangan, panjang untaian, kehalusan, keseragaman, dan kelenturan. Berdasarkan sifat di atas, beberapa serabut komersial yang paling penting dapat dipisahkan menjadi 4 peringkat. Pada serabut keras, peringkat pertama ada Musa textilis, yang kedua ada Agave sp, yang ketiga ada Phormium tenax, yang keempat ada Furcrea gigantea. Pada serabut lunak, peringkat pertama ada Linum usitatissimum, peringkat kedua ada Bohmeria nivea, yang ketiga ada Cannabis sativa, yang keempat ada Corcorus capsularis. Tipe jaringan sklerenchyme yang kedua yaitu ada Sclereida dengan ciri memiliki dinding sel yang sangat tebal dan keras dengan lumen yang sangat kecil atau sempit. Bentuk Sclereida bervariasi pada bagian tanaman yang berbeda. Dinding sekunder berlignifikasi memiliki banyak lubang. Sclereida tersebar melimpah di tubuh tumbuhan. Sclereida biasanya terdapat di dalam jaringan parenkim yang lunak. Organ tertentu seperti tempurung kelapa dan kulit biji keras lainnya seluruhnya tersusun atas Sclereida. Di dalam banyak tumbuhan, Sclereida merupakan idioblast, yaitu sel yang mudah dibedakan dari sel sekelilingnya karena ukuran, bentuk, dan ketebalan dindingnya. Bentuk Sclereida idioblast sangat beragam sehingga dibagi menjadi beberapa tipe. Tipe Sclereida yang pertama ada Brachysclereida atau sel batu, berbentuk isodiametris, biasanya terdapat dalam floem, korteks, dan kulit kayu batang, dan daging buah, contohnya pada daging buah pir atau Pyrus communis. Tipe yang kedua ada Macrosclereida, adalah Sclereida yang berbentuk tangkai, sering membentuk lapisan dalam testa dari biji Leguminosae. Contohnya terdapat pada kulit biji Phaseolus vulgaris. Tipe Sclereida yang selanjutnya yaitu ada Osteosclereida. Seperti namanya, Sclereida yang ini berbentuk seperti tulang, ujungnya membesar, berongga, bahkan seringkali bercabang. Sclereida ini sering ditemukan dalam kulit biji dan dalam daun dikotil tertentu, misalnya pada kulit biji kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Tipe Sclereida yang selanjutnya yaitu ada Asterosclereida. Sclereida ini bercabang seringkali berbentuk bintang dengan jumlah lengan yang berbeda tergantung dengan jenis spesiesnya. Asterosclereida ini terutama terdapat pada daun, misalnya pada daun teh atau Camellia sinensis. Tipe yang terakhir yaitu Trichosclereida, merupakan sclereida yang sangat panjang, agak seperti rambut dan secara teratur bercabang satu. Sclereida yang ini biasa disebut filiform, fibriform, kolumnar, atau polimorfik yang terdapat di dalam daun. Trichosclereida dapat dijumpai pada daun atau batang hidrofit, misalnya pada teratai atau Nymphaea alba. Yang terakhir adalah fungsi dari jaringan sklerenchyme. Yang pertama, menyokong tumbuhan. Yang kedua, memberi kekuatan dan dukungan mekanik pada organ tumbuhan. Yang ketiga, pelindung organ tumbuhan. Dan yang keempat, menjaga tanaman dari stres karena faktor lingkungan. Selain itu, jaringan sklerenchyme juga memiliki nilai ekonomi pada kehidupan manusia yang digunakan dalam industri pakaian dan industri benang. Dapat juga digunakan untuk alat-alat rumah tangga seperti bantal dan juga yang lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya mari kita berdiskusi pada forum yang telah disediakan. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.